Oke, oke. Selamat pagi, Ibu atau Bapak. Sebelum itu, saya sebelum saya menjelaskan sedikit tentang eh, penerapan deterministic dynamic programming, saya memperkenalkan diri saya dulu. Namaku, nama saya Bernardianto Sinaga. eh, dengan NIM 1020524022 dari kelas TI 0703. Oke, eh, pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu eh, penerapan deterministic dynamic programming. Nah, pada presentasi saya kali ini ingin menjelaskan sedikit contoh-contoh apa saja itu penerapan deterministic dynamic programming, yaitu Stack Coach Problem berdasarkan buku Hiller, Lieberman, dan Lieberman. Sini ada beberapa poin dari dynamic programming dan eh, studi kasusnya ada dari state coach problem dan sumbernya ada dari Hiller, Lieberman tahun 2021, rilisan 2021. Ya, di sini jelaskan yang tadi saya jelaskan ada beberapa topik yang kita akan jelaskan juga. Ada beberapa poin yaitu dynamic programming, studi kasus stagecoach problem, dan sumbernya dari Hilir Lieberman 2021. Oke, nah masuk ke slide kedua. Stagecoach problem menggambarkan seseorang pencari emas ya yang ingin pergi dari Missouri ke California. Emas yang ingin eh, melalui beberapa jalur ini dengan tingkat risiko yang berbeda dan menentukan jalur yang paling aman digunakan biaya asuransi sebagai indikator juga. Nah, poin yang bisa saya dapat perjalanan A ke J, terus banyak pilihan rute juga ya, ada beberapa pilihan di sini dan biaya sama dengan tingkat keamanan. Yang terakhir tujuannya adalah biaya minimum seperti itu. Oke, slide ketiganya. Struktur masalah ini adalah struktur dari masalah, sebuah masalah yang tadi ingin kita pecahkan juga. Eh, Masalah ini ada terdiri dari beberapa tahap perjalanan, di mana setiap tahap memiliki beberapa sistem atau pilihan keputusan yang akan mempengaruhi total biaya keseluruhan. Nah, di situ ada 4 tahap, ya, ada ada 4 stage atau ada lokasi juga. Ada beberapa lokasi keputusan tiap tahap dan arah kiri atau kanan. Arah kiri ke kanan. Nah, eh, kita masuk ke solving the problem. Kelemahan metode greedy, jika kita hanya memilih jalur termurah di setiap tahap, hasilnya belum tentu optimal secara keseluruhan. Ya, jadi hmm, eh, ini bisa kita lihat, itu bisa perhatikan. Ada beberapa poin juga, contohnya A menuju B, menuju F, menuju I, menuju J. Total biaya yang kita dapat adalah 13, bukan dan merupakan bukan solusi yang terbaik atau yang baik
dan perlu pendekatan global juga seperti itu. Kita masuk ke problem solving atau slide kelima dengan konsep dynamic programming. Ini dapat menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi beberapa bagian kecil, yaitu eh, dan contohnya beberapa cara juga untuk menyusun solusi optimal dari tahap sebelumnya, dari tahap ke tahap seperti itu. Eh, dan di sini kita juga bisa dapat memecah pecah jadi subproblem juga dikerjakan bertahap, dapat dikerjakan bertahap dan dari belakang bisa dari belakang ke depan, dari prinsip optimalitas. Oke, masuk ke formulasi model. Dengan model ini, XN menyatakan tujuan pada tahap keynote dan Fn sama dalam kurung S adalah biaya minimum dari stage S menuju tujuan akhir. Nah, Xn ini adalah sama dengan keputusan tahap N, Fn dalam kurung S adalah sama dengan biaya minimum tujuan. Kita juga punya tujuan, punya poin tujuan di sini F1 kali dalam kurung A dan poin terakhir kondisi akhir sama F5 kali dalam kurung 7 dalam kurung J sama dengan 0. Nah, tahap keempat atau di slide ketujuh ini pada tahap akhir keputusan sangat sederhana karena hanya ada satu tujuan yaitu menuju J seperti itu. Jadi dari H sama dengan dari H menuju J, dari I menuju J, dari I menuju J dan nilai dasar tahap sebelumnya. Oke, masuk ke slide 8. Pada tahap ini, nah, masuk ke stage 4 atau masuk ke stage 3. Tahap ketiga, kalimat pada tahap ini kita mulai membandingkan beberapa alternatif dengan menjumlahkan biaya saat ini dan biaya optimal tahap berikutnya. Ada beberapa poin yang kita bisa dapat dari sini adalah contohnya dari F ke H sama dengan 9, ke I sama dengan 7, dan ada juga pilihan minimum, dan F3 kali dalam kurung F7, dalam kurung F sama dengan 7. Ini. Nah, tahap kedua, kalian perhitungan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu memilih alternatif yang dengan total biaya paling kecil dari C eh, ke E sama dengan 7, dari F dari C ke F sama dengan 9, dari C ke G sama dengan 10. Ada juga F2 kali C sama dengan 7. Ini, nah, masuk ke slides, masuk ke tahap satu atau solution produce producer stage one. Ini pada tahap kali ini awal kita menentukan keputusan pertama dari titik A dengan mempertimbangkan seluruh hasil perhitungan sebelumnya. Ada poin terakhir, ada poin-poinnya B, pilihan B ke C sama dengan D, B, C, D, minimumnya sama dengan 11, X1 kali sama dengan 7 atau D. Nah, hasil dari kesimpulannya adalah dinamik programming terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah optimasi terhadap karena
bertahap karena mampu menghasilkan solusi optimal secara efisien tanpa harus mencoba semua kemungkinan. Jadi lebih efisien, tidak perlu trial error, menggunakan hasil sebelumnya cocok dan untuk optimasi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya tutup. Saya tutup hasil presentasi kali ini. Selamat pagi. Terima kasih.